Meski mendapatkan penolakan dari warga permukiman Pasar Ikan, namun Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan revitalisasi Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara. Pemprov DKI menegaskan lahan tersebut adalah milik pemerintah provinsi. Upaya penertiban kawasan luar Batang dimulai sejak Senin pagi. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi sebelum pembongkaran, warga yang tinggal di kawasan tersebut tetap memprotes karena merasa sebagai pemilik lahan sah dengan berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki. Namun, hal tersebut dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Ahok menegaskan permukiman yang dibongkar di kawasan Pasar Ikan Luar Batang berada di atas lahan PD Pasar Jaya dan sertifikat lahan tersebut dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Dipanggilin mau sampai kapan? Tuh kamu lihat dong sejarahnya. Kapan mereka mulai jarah itu? Ketika akuarium dipindahkan ke Ancol. Itu tanah negara loh. Ketika pindahan akuarium dijarah. Ketika kita bangunin pasar buat tampung mereka, dijarah juga, ditutukin buat rumah, dibongkar jadi rumah. Nah kalau Anda mau rusuh ya saya serahkan pada aparat. Di tengah proses penertiban lokasi Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, petugas mengamankan seorang aktivis Ratna Sarumpait yang diduga melakukan provokasi terhadap warga. Seorang aktivis Ratna Sarumpait diamankan oleh sejumlah poluan saat berlangsung penertiban Pasar Ikan Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara. Ratna dievakuasi dari titik lokasi penertiban karena diduga melakukan provokasi terhadap warga akuarium. Polisi mengamankan Ratna Sarumpait agar proses penertiban kawasan Pasar Ikan dapat berjalan lancar. Pemirsa, upaya pembongkaran bangunan di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara sempat memanas. Sebagian warga terlibat bentrok dengan aparat keamanan karena tidak terima bangunan rumah mereka dibongkar. Sementara itu sebagian warga lain memilih untuk menerima rumah mereka dibongkar dan pindah ke rusun yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Egit Hapsari akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari lokasi pembongkaran dan Putri Ilmi dari Rusun Rawa Bebek, Jakarta. Kita ke Egit terlebih dahulu. Egit, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih ada kericuhan? Iqbal, berdasarkan pantauan kami menjelang siang ini situasi di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara sudah mulai kembali kondusif, dalam artian tidak ada lagi perlawanan dari warga yang semula menolak untuk pindah dan aksi dorong-mendorong dengan aparat kepolisian dan juga Satpol PP. Memang tadi sempat ada aksi dorong-mendorong dan juga lempar kayu dengan warga dengan aparat kepolisian, namun bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini siang ini eksekusi mulai dilanjutkan kembali dengan mengerahkan 11 unit eskavator atau alat berat dengan jenis backhoe yang mulai meratakan 596 bangunan hunian dan 347 kios yang ada di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara ini. Tadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat memang sempat memanas situasinya pada saat penertiban yang bermula dari aparat yang sedang ingin menertibkan sejumlah bangunan yang ada di kampung akuarium di kawasan Penjaringan ini. Lalu sempat terjadi pula aksi dorong-mendorong antara warga setempat dan juga Satpol PP, polisi dan juga dari Kodim Jaya. Namun aksi dorong-mendorong dan situasi panas ini tidak berlangsung lama karena baru berlangsung beberapa menit saja sudah mulai dilerai oleh Kapolsek Penjaringan dan juga Camat Penjaringan yang mulai meredakan emosi warga. Selain itu polisi juga sudah mengamankan sejumlah oknum yang diduga kuat melakukan aksi provokasi sehingga menimbulkan intrik atau menimbulkan kericuhan pada saat dilakukannya penertiban. Dan hingga siang ini masih terus dilakukan upaya eksekusi atau penertiban bangunan di kawasan Pasar Ikan ini dan ditargetkan eksekusi atau penertiban ini akan berlangsung hingga 1 hari ini saja. Iqbal. Baik, kita beralih ke Putri Ilmi. Putri, apakah sudah terlihat warga asal Pasar Ikan yang mulai menempati rusun baru mereka di Rawa Bebek? Ya Iqbal, di belakang saya ini merupakan posko pendaftaran bagi anak-anak yang direlokasi dari Kampung Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara ke Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.
ada dari tingkat SD hingga tingkat SMA disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk disekolahkan di sekitar Rusunawa Rawabebek. Dari data yang kami peroleh, sudah 91 kepala keluarga yang menerima kunci dan menempati 2 tower yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta di Rusunawa Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur, di mana bisa kami gambarkan bahwa dari setiap tower ini terdiri dari 5 lantai, yang setiap lantainya ada 25 kamar. Iqbal, Rusunawa Rawabebek Jakarta Timur ini sangat berbeda dengan Rusunawa Marunda yang pagi tadi sempat kami juga kunjungi, di mana ini merupakan rusun baru yang kondisinya sangat berbeda. Tidak ada sekat antara ruang kamar dan ruang tidur dan juga ruang tamu. Kemudian juga antara ruang toilet berbeda dengan ruang kamar mandi. Hal yang cukup signifikan yang bisa kami gambarkan adalah dapur untuk warga tidak ada di dalam rusun, namun disatukan antara dapur dan juga jemuran antara setiap kamar. Ini yang cukup berbeda yang bisa kami gambarkan antara Rusun Rawabebek dan juga Rusunawa di Marunda. Masih ada 204 kepala keluarga yang belum memindahkan barang-barang mereka, namun sudah menerima kunci berada di Rusunawa Rawabebek Cakung Jakarta Timur. Rencananya informasi yang kami terima dari UPT Rusunawa Cakung Jakarta Timur, pada pukul 1 atau nanti pukul 2 siang, warga yang berasal dari Kampung Luar Batang, Penjaringan Jakarta Utara akan merelokasi barang-barang mereka ke Rusunawa Rawabebek. Iqbal. Baik, Putri Lukman dan Egit Hapsari melaporkan. Terima kasih. Ras di Ring 1 Istana Bogor terpantau lancar sejak diberlakukan percobaan sistem satu arah awal April lalu. Ya, ada Wilson Purba yang akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Bogor, Jawa Barat. Wilson, seberapa besar dampak sistem satu arah di lalu lintas Ring 1 Bogor? Iqbal, sejak diberlakukannya sistem satu arah di Ring 1 Istana Bogor ini, suasana di lalu lintas di Ring 1 Bogor ini terpantau lancar, dan juga jika biasanya kendaraan bisa melaju hanya 20 km per jam saja, namun saat ini kendaraan sudah bisa melaju hingga kecepatan 60 km per jam. Dan ini tentunya menghemat para pengguna kendaraan, bisa menghemat waktu dari 7 hingga 10 menit. Dan selain itu juga ada 9 titik kemacetan yang saat ini sudah terurai. Di antaranya adalah di Jalan Pajajaran, di Jalan Kencana, Jalan Sangrango, Jalan Salak, Simpang Juanda, Simpang Dempong, kantor pajak, dan juga kantor di depan BTM. Dan ada 4 jalan yang kini dijadikan satu arah. Di antaranya adalah Jalan Juanda, Jalan Harupat, Jalan Pajajaran, dan juga Jalan Oto Iskandar-Dinata. Dan 4 jalan ini dibuat menjadi searah jarum jam dan merupakan Ring 1 Istana Bogor. Namun tetap saja kebijakan ini juga menimbulkan dampak lain, di antaranya adalah adanya kepadatan kendaraan di Ring 2 Bogor seperti di Jalan Pancasan, Jalan Gunung Batu, dan juga Jalan Pasir Kuda. Namun kepadatan kendaraan ini memang tidak berpengaruh yang dengan signifikan terhadap kemacetan lalu lintas, karena memang kemacetan hanya terjadi ketika pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat ketika hari kerja. Dan tentunya ada keluhan lain ini dari masyarakat, karena masyarakat ini harus mengeluarkan waktu dan tenaga lebih untuk menuju ke lokasinya, karena ini harus memutar di Istana Bogor dahulu. Dan untuk bersama dengan saya ini sudah ada Bapak Bima Arya selaku Wali Kota Bogor. Pak, ini masyarakat ada protes karena mereka membutuhkan waktu lebih dan juga tenaga lebih untuk menuju ke lokasi-lokasi di sekitar istana ini, Pak. Apa solusi yang ditawarkan, Pak? Setiap hari kita evaluasi terus pelaksanaan SSA ini. Ada laporan memang titik-titik kemacetan, tapi harus kita lihat apakah itu efek dari SSA atau bukan. Nah, kalaupun efek dari SSA, ini harus kita urai. Ada yang kemudian ternyata warga masih mencari pola baru, ya, pola rute baru dari perjalanan mereka, jadi belum menyesuaikan. Ada juga yang jalan alternatif itu karena memang ada parkir liar di situ, ada angkot ngetem sembarangan. Nah, ini juga kita beresin. Nah, jadi SSA ini pada intinya adalah momentum untuk pembenahan secara keseluruhan, bukan hanya arus di seputar Istana dan Kebun Raya. Sudah ada beberapa ruas yang sekarang bebas dari kemacetan, tetapi dampak-dampak lain ini juga kita lihat, supaya SSA ini bukan hanya memindahkan kemacetan, tapi pembenahan secara keseluruhan. Nah, keluhan masyarakat ini, Pak, kan banyak yang mengeluh tadi harus memutar dan harus jalan lebih jauh. Ini bagaimana pihak Pemprov menanggapi, maksud kami pihak pemerintah kota menanggapi hal ini, Pak?
Ya, saya kira ini memang masalah mengubah kebiasaan. Ya, kenapa mencari jalan-jalan alternatif? Karena di pikiran warga mungkin keliling istana kemudian itu jauh atau macet. Tetapi sebetulnya sekarang rata-rata 5-8 menit dalam keadaan normal gitu. Dan kecuali beberapa waktu kemarin memang terjadi kemacetan karena ada hal-hal yang perlu diantisipasi. Tetapi sekarang relatif lancar begitu. Jadi saya kira ini masalah penyesuaian kebiasaan. Jadi seolah agak jauh, tetapi jarak tempuh memang selalu lebih jauh, tapi waktu tempuh itu berkurang sebetulnya. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga ini kebijakan ini tidak hanya bisa menguntungkan pemerintah, tapi juga masyarakat bisa mulai terbiasa dengan kebijakan baru ini, dan diharapkan ini juga bisa menambahkan minat dari masyarakat untuk berkunjung ke Kota Bogor, karena yang kita tahu Bogor ini menjual banyak sekali aneka wisata yang disediakan. Sylvia dan Iqbal. Wilson Purba melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, ada yang berbeda dalam kunjungan kerja Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Provinsi Lampung. Untuk pertama kalinya pelantikan pengurus DPW Lampung dilakukan di areal persawahan. Dan seraya Surya Paloh dan rombongan juga turut menyaksikan panen raya. Panen raya di Kecamatan Trirejo, Kabupaten Lampung Tengah kali ini terasa berbeda karena kedatangan rombongan Partai Nasdem. Dari lahan pertanian seluas 5 hektar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyapa ribuan petani yang menghadiri gerakan Caping Biru Restorasi Pedesaan. Provinsi Lampung terkenal akan hasil pertanian dan perkebunan. Atas dasar inilah Surya Paloh menyampaikan gagasan gerakan Caping Biru Restorasi Pedesaan sebagai upaya membangkitkan sektor pertanian tanah air. Tak bisa dipungkiri sejumlah persoalan kerap dihadapi petani, seperti harga jual gabah yang rendah, sementara harga pupuk dan pestisida terus merangkak naik. Hal inilah yang membuat pendapatan petani tidak menentu. Meski demikian, Surya Paloh melihat optimisme dari para petani di Lampung. Partai Nasdem dan pemerintah akan berupaya untuk membantu menemukan solusi bagi para petani. Saya mengharapkan dan menginstruksikan kepada saudara untuk terus melakukan konsolidasi, berkomunikasi dengan saudara kita, seluruh pergerakan kaum tani di Nusantara ini, dengan menyatakan Nasdem adalah partai politik sebagai sahabatnya pergerakan kaum tani negeri ini. Tangisan, ratapan, kesedihan kaum tani itu adalah bermakna kepada pecutan kepada kehadiran institusi Partai Nasdem ini. Nasdem harus terus bergerak memperjuangkan aspirasi pemikiran-pemikiran untuk ikut terus-menerus memberikan kehidupan kesejahteraan yang lebih baik bagi kaum tani di negeri ini sendiri. Maka untuk itulah saya mengucapkan selamat kepada petani Nasdem yang hari ini di Lampung Tengah telah memberikan dan membuktikan petani Nasdem di Lampung Tengah ini adalah merupakan tumpuan harapan kekuatan pergerakan baru membawa petani-petani Indonesia untuk bisa bergerak ke arah yang lebih baik lagi ke depan. Saudara hadirin yang saya hormati, memang perjuangan kita di dalam menguatkan arti kesejahteraan dan kehidupan yang dimiliki oleh setiap warga negara haruslah diartikan ikut memberikan keseimbangan atas hak-hak dan kewajiban yang kita miliki. Kita memang berhak untuk menuntut hak-hak kita sebagai warga negara bangsa ini. Kita berhak untuk menuntut hak-hak kita. Tetapi itu tidak boleh berhenti hanya sekedar menuntut hak-hak kita. Sebagai warga negara yang baik, yang sayang, yang menyintai bangsanya sendiri, tanah airnya sendiri, maka warga negara itu di samping mengedepankan dan menuntut hak-haknya, warga negara juga harus mengedepankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Maka bangsa ini memerlukan warga negara yang tangguh, warga negara yang kuat, warga negara yang tidak mudah menyerah, warga negara yang memang menyintai sesungguhnya kehidupan kebangsaannya, yaitu dengan memberikan keseimbangan hak dan kewajibannya.
membawa perubahan untuk bangsa. Di tengah acara panen raya, Surya Paloh melantik segenap pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Lampung yang terdiri dari 1 ketua pusat dan 6 ketua daerah. Dari Lampung Tengah, Lampung, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, 1 hari menjelang penggusuran, sebagian warga yang tinggal di kawasan Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara sudah mulai mengosongkan bangunan rumah dan kios mereka. 1.700 lebih kepala keluarga di Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara harus meninggalkan tempat bernaungnya selama puluhan tahun karena akan direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sejak dilayangkan surat peringatan kedua oleh pemerintah DKI Jakarta, warga Pasar Ikan sudah mulai mengosongkan dan membongkar bangunan rumah maupun kios mereka. Sebagian diantaranya direlokasi ke 2 tempat, yakni ke Rusunawa Marunda dan Rusunawa Rawa Bebek. Sudah tidak ada aktivitas perdagangan di kawasan ini, baik itu perdagangan hasil tangkapan laut serta alat-alat nelayan. Warga kini mengaku pasrah dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di kawasan Luar Batang Penjaringan Jakarta Utara, langsung kami bergabung bersama rekan kami, ada Trianisha di sana. Tria, dari pantauan Anda bagaimana persiapan jelang pembongkaran esok? Ya, Zakia, pada sore hari ini sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, menurut pantauan kami tadi, warga yang sudah mulai berkemas ini sudah mulai memasukkan barang-barangnya, baik itu ke mobil bak ataupun ke mobil truk, untuk segera dibawa ke tempat tinggal mereka yang baru, yaitu ada 2 tempat tinggal yang diberikan dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu Rusunawa Marunda dan Rusunawa Rawa Bebek. Dan tadi juga menurut pantauan kami masih ada beberapa warga ini di RT 12 RW 04 di kawasan Kampung Akuarium Pasar Ikan di sini yang masih belum berkemas karena mereka mengatakan bahwa belum tahu akan pergi kemana dan mereka juga tidak ingin meninggalkan rumah mereka yang telah ditempati selama lebih dari 30 tahun. Namun secara umum menurut pantauan kami juga di kawasan ini tidak ada aksi-aksi penolakan dari para warga. Ini aksi mereka hanyalah diam di rumah dan tidak berkemas untuk segera meninggalkan kawasan ini. Padahal hari ini adalah hari terakhir yang diberikan dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk warga mengosongkan rumah mereka sebelum dilakukan revitalisasi wisata bahari di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara ini. Dan untuk mengetahui pada hari ini bagaimana jalannya tadi proses pengamanan, sudah bersama kami Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara, Bapak Rudi, AKBP Rudi Setiawan. Selamat sore, Pak Rudi. Sore, Mbak. Sore. Pak, kalau melihat hari ini bagaimana Pak jalannya pengamanan? Tadi saya mendengar ada sekitar 600 personil yang diturunkan untuk mengamankan pembongkaran yang dilakukan oleh warga di sini. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi kami, anggota kami sebanyak 600 ya, personil dari TNI, Polri, maupun Pemda ya. Itu ada dari pemadam kebakaran, dari Dinas Kebersihan, dari Dinas Kesehatan ya. Kita membantu warga yang melaksanakan pengangkutan karena ini adanya revitalisasi kawasan wisata bahari Sunda Kelapa. Jadi warga kita bantu. Alhamdulillah kami tadi sudah memasukin ke tempat pasar ikan, di RT 12 di zona 3 tadi. Kami juga sudah melihat warga sudah antusias, sudah mengangkat barang-barang sendiri. Saya mengucapkan terima kasih ya, jajaran 3 pilar mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta dari warga sekitar wisata bahari ini yang sudah mengangkut barangnya. Jadi pada hari ini berjalan begitu normal, tidak ada penolakan apapun dari warga, Pak? Alhamdulillah, dari tadi pagi kami sampai sekarang, tadi kami sudah keliling, Mbak juga ikut tadi ya. Alhamdulillah situasi sampai sekarang sudah kondusif dan warga sampai sekarang sudah mulai banyak yang ngangkut-ngangkut dari tadi siang ya, sudah bongkar-bongkar sendiri, ngangkut barang, dan aparat membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Lalu untuk penjagaan malam ini berkaitan dengan pelaksanaan penertiban besok bagaimana? Ya, kami dari pertama SP1, SP2, SP3, kami sudah ada 6 pos kami dirikan di sini untuk pengamanan. Jadi kami amankan, kenapa kita amankan setiap malam pagi, supaya tidak ada provokator ya, provokator yang mempengaruhi warga ya, sehingga ada hal yang tidak kita inginkan di wilayah Penjaringan ini maupun di wilayah wisata bahari ini yang akan kita revitalisasikan. Pak, kalau sedikit saja, besok kapan dimulai Pak? Pukul berapa dimulai? Ya, besok kita melaksanakan apel
kegiatan tersebut sekitar jam 6 nanti kita di Jalan Pakin. Jadi saya menyampaikan kepada warga masyarakat Jakarta ya, untuk Jalan Pakin itu kita akan tutup baik arah ke Pademangan maupun ke arah Gedung Panjang. Jadi saya kami dari jajaran 3 Pilar mau maaf, jalur Jalan Pakin akan kita tutup. Dari pukul berapa sampai pukul berapa, Pak? Ya, dari jam 6 kita lihat nanti pengamanan dalam revitalisasi ini. Terima kasih banyak AKBP Rudi Setiawan atas waktunya, Kapolsek Penjaringan Jakarta Utara. Demikian tadi wawancara kami, dan besok akan digelar apel pukul 6 pagi dan kemudian ada pengalihan arus, dan ini Jalan Pakin di depan Museum Bahari akan ditutup mulai besok pukul 6 pagi sampai penertiban di kawasan ini selesai dilakukan. Untuk sementara demikian, Zakia, kembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Trianisha atas informasinya. Ke Kamis lalu, sebanyak 6 orang dari eksternal PDI Perjuangan mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya, ada rekan Nadia Atmaji yang akan melaporkan selengkapnya langsung dari kantor DPD PDI Perjuangan Jakarta. Nadia, bagaimana perkembangan penjaringan bakal cagup dan juga cawagup di DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta sejauh ini? Iqbal, hingga saat ini ada 6 orang yang mendaftar dalam proses penjaringan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan ini. 6 pendaftar ini terdiri dari 4 yang mencalonkan sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta dan 2 orang sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Untuk hari pertama ini ada Yusril Iza Mahendra pada hari Kamis yang notabene merupakan Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Sementara pada hari kedua ada pendaftar dari kader Partai Demokrat yakni Hasnaini Muin. Sementara 4 calon lainnya ini tidak berlatar belakang politik yakni bernama Riza Falino, Mas Filano, kemudian ada Teguh Santosa, Abdul Rani, dan yang paling baru pada pagi hari ini pendaftar bernama Harun Al-Rashid. Proses yang dilakukan saat ini adalah penjaringan yang tidak hanya dilakukan di DPD saja, tetapi juga di DPC dan juga DPP. Dan proses penjaringan ini berlangsung selama waktu yang belum ditentukan oleh DPD Jakarta. Kemudian selanjutnya pihak DPD akan melakukan verifikasi terkait dengan formulir yang telah diisi oleh pendaftar. Formulir ini ada 6 formulir, diantaranya adalah data diri, pernyataan sehat jasmani dan rohani, pernyataan berkelakuan baik, dan ada juga pernyataan akan mundur dari jabatan baik di tingkat partai, fungsional, dan juga dari struktural di dalam negeri. Juga dinyatakan dalam formulir bahwa akan tunduk dan setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga peraturan PDI Perjuangan. Nantinya setelah proses penyaringan ini akan diberikan nama-nama kepada DPP. Dan sudah bersama saya saat ini Bam Gembong Warsono yang merupakan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu. Saya akan menanyakan pada beliau terkait dengan proses yang dilakukan saat ini penjaringan PDIP, apa saja kriteria-kriteria untuk mendapatkan calon gubernur, bakal calon gubernur, dan bakal calon wakil gubernur. Pak Gembong, bisa dijelaskan seperti apa kriteria dan juga yang dicari dari calon eksternal ini, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi ketika kita bicara mencari figur terbaik untuk pemimpin DKI Jakarta 5 tahun ke depan, maka hari-hari ini PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sedang membuka pendaftaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada semua putra-putri terbaik untuk bisa berkiprah bersama-sama membangun DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Menarik untuk melihat posisi PDI Perjuangan dalam peta politik di DKI Jakarta, Pak. Melihat lebih dari 20 kursi di DPRD DKI Jakarta ini dimiliki oleh PDI Perjuangan. Lalu apakah skenario yang berkembang saat ini yaitu Yusril akan didukung oleh PDI Perjuangan bersama dengan Boy Sadikin, kadernya PDIP? Kemungkinan itu dalam dunia politik masih sangat terbuka. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan yang bisa mengusung calon sendiri hari-hari ini kenapa walaupun bisa mengusung masih mencari kader terbaik ini dalam rangka untuk mencari sosok yang terbaik. Insya Allah dengan cara ini kita PDI Perjuangan akan mendapatkan input calon-calon pemimpin baik internal maupun eksternal yang terbaik untuk membawa Jakarta ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Pak atas
penjelasannya dalam proses penjaringan dan penyaringan kali ini. Proses ini akan terus berlangsung hingga kurang lebih 1 bulan, dan yang bisa dipastikan saat ini adalah nama ini akan keluar sebelum proses pendaftaran dimulai, yakni pada bulan Agustus 2016 nanti. Untuk sementara demikian, Iqbal dan Zilvia kembali ke studio. Nadia Atmaji melaporkan, terima kasih.